Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, lalu di bawahnya ada undang-undang, lalu di bawahnya ada peraturan pemerintah, lalu di bawahnya lagi itu ada perda. Perda dia ada peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah gubernur, di bawahnya ada kabupaten kota, dan sejak Undang-Undang 6 2014 tentang desa diberlakukan, maka ada yang paling di bawah namanya Perdes, peraturan desa. Ya. Kita Pak, kalau bicara tentang Perdes, kita kok dalam kapasitas desa. Ya, yang manakah Perdes? Ya. Perdes itu adalah segala peraturan ya yang dibuat oleh BPD beserta kepala desa dalam ruang lingkup desa itu Pak. Ya. Apa contoh produk Perdes lainnya? Itulah APBDes. Tapi yang lainnya saya mau tanya Bapak, ada yang udah bikin Perdes Pak di desa? Yang lain daripada APBDes ada? Sama-sama juga kita kawal dana desa. Jika ada apa-apa jangan ragu untuk menghubungi Satgas Dana Desa di 15.040. Mari sama-sama kawal dana desa. Dalam setiap hukum yang tak adil, pengacara turut pula memberi andil. Setiap hukum yang dipakai menindas, pengacara seharusnya hadir mewakili tertindas. Membela mereka yang dinista penguasa, mewakili mereka yang tak bisa bersuara. Pengacara berdaya menegakkan hukum ketika negara hanya kekuasaan belaka. Tapi laku pengacara ideal hanya bisa tercipta jika mereka hidup dalam keseimbangan rasa. Tak hanya mengejar materi semata, tapi peduli keadilan bagi kaum lemah. Mencari nafkah dengan martabat tinggi, bangga terhadap profesi, sehingga tak terbeli. Terus terang aja Pak, yang keempat desa saya, kita buktikan. Ya. Enggak bisa. Apa yang mau dibangunkan, uangnya udah habis duluan kok. Masalah lalang aja Pak. Ya nggak apa-apa. Jadi gini loh Pak, saya nggak ini setuju Pak. Ada orang kadang-kadang kan gini Pak, desanya ditutupinya, desa orang lain disorotinya. Kalau ada Pak yang jumpa gitu bilang, kau urus desamu sendiri dulu, bilang, ya. Kalau desa saya aja saya nggak mampu Pak, ngapain saya urusi desa lain? Nah, nggak bisa Pak. Desa saya ini terus terang loh Pak. Padahal ya Allah kadang-kadang tahlah Pak, ya. Saya udah mau mundur loh Pak, karena waktu saya jadi BPD memang saya minta cuma 1 tahun. Tapi kawan-kawan bilang, tolonglah Bang 2 tahun. Maaf Pak, nggak adanya waktu saya di desa tuh Pak. Terus terang aja lah, ya. Tapi kita kepingin, ya. Saya seiri loh Pak, nengok desa lain sebenarnya. Maaf Pak, ada sini yang dari Pantai Cermin Pak. Ketuanya aja. Pantai Cermin Pak, buru-buru di depan kantornya terpasang tuh Pak, secara global, walau istilahnya gelondongan. Inilah penggunaan dana desa, APBD tahun 2019, terpasang Pak. Walau pelaksananya belum jelas. Kalau desa kami Pak, baru semalam Pak dibuka, digulung-gulung Pak, mau ditempel di dalam Pak. Apakah kita BPD nggak mengingatkan? Jauh hari udah kita ingatkan Pak, tapi tidak dilaksanakan. Tapi kita kan nggak punya kewenangan nepukkan orang, ya nggak Pak? Ya. Jadi apa lagi pilihannya Pak? Saya undang rapat kemarin tak mau hadir Pak. Ya. Yang parah TPK-nya nantang Pak. Bahwa rapat ini ilegal. Ya Allah ya tuh Robi, ngade TPK bilang itu ilegal Pak. Bodoh kali lah saya Pak bikin satu undangan nggak saya pelajari dasar hukumnya. Mana boleh RDP? Memangnya apa dengan RDP? Kalau kita mengikut ya tentang apa moto Komisi Informasi, gampang Pak. Dia sikit aja bilang, ya. Jika bersih kenapa risih? Selesai kan Pak? Ya. Dan ini semua Pak bukan dokumen negara Pak. Ya. Jadi Bapak juga misalkan gini Pak, ini membuktikan bahwa itu bukan dokumen negara.
andaikan Bapak ada perlu sesuatu, misalkan instansi yang ngeri-ngeri itu kan sebenarnya dulu pengadilan, kan gitu kan Pak? Bapak perlu minta apa sana Pak? Ada putusan misalkan di Bahoro, Bapak kepingin tahu, misalkan namanya si ya Amirul, perkaranya misalkan curi sawit, Bapak kepingin datang aja Pak ke pengadilan negeri. Nanti ada di bagian informasi, Bapak lapor aja Pak atau Bu, ada apa katanya? Saya mau minta fotokopi salinan putusan ya atas nama terdakwa, namanya Amirul ya, orang Bahoro. Dikasih Pak. Ini Pak, tolong diisi formulirnya. Oke, udah selesai diproses Pak, paling lama 2 jam. Ya. Difotokopi sama mereka, ini Pak biaya fotokopinya. Bayar, cukup itu Pak. Nggak mesti sidang ke Medan Pak 6 bulan. Dari sini Bapak tahu kan, ya, bagaimana tingkat kedegilannya itu desa saya Pak. Ya. Makanya saya iri Pak, beberapa desa Tanjung Purani nggak gitu-gitu kali loh Pak. Ya. Namun Pak, belajarlah sama-sama, ayo. Kalau Bapak Ibu nggak belajar, mau sampai kemana juga kalau nggak diopini. Kalau saya terus terang, saya bilang Pak, kemarin seperti itu, ya, saya undang termasuk pendamping PKH, saya undang TPK, saya undang warganya Pak, ya, 50 orang, semua perangkat desa, kan enak sebenarnya. Oke, kita bahas dulu yang singkat tentang misalkan PKH. Oke Bu, siapa yang masalah dengan PKH? Ini, silakan dijelaskan sama PKH, ya. Baru PKH bilang, kami berharaplah pihak desa Pak kalau bisa lakukan ya musdes, karena hasil musdes itu juga dapat ya nanti diajukan ke, bukan kita Pak, pendampingnya yang akan bawa, dibawanya lah ke kantor dinas sosial, karena PASUD ya programnya itu aplikasinya sama mereka di sana, maka dimasukkanlah, digantikanlah hasil rapat musdes melalui berita acara. Jadi berita acara musyawarah desa tentang misalkan si Jainab udah jadi mampu, ya. Yang dulunya, ya, misalkan si Suli dulunya mampu, sekarang jadi nggak mampu. Dirubah Pak. Itulah guna salah satu tugas pendamping desa. Makanya Pak, pendamping desa itu nggak boleh rangkap jabatan, bahkan jadi guru honor dia nggak boleh Pak. Ya. Ada nggak Pak dekat desa kalian pendamping desa sekaligus perangkat desa Pak? Ada. Buka aja Pak. Ini forum terbuka. Saya terus terang di desa saya Pak, saya ajukan Pak, ngelawan itu. Ada kalimat masalah gini, memangnya uang dia yang kumakan? Bukan soal uang dia. Mana mungkin Pak? Dia perangkat desa, jabatan kaur, dia juga pendamping PKH. Macam mana dia mau kerja Pak? Percayalah Pak, kalau terlalu banyak pekerjaan Pak, nggak ada yang maksimal. Mohon maaf Pak, saya dulu dosen Pak. Ini Pak mahasiswa saya ini Pak. Ini mahasiswa saya nih, ya. Tapi saya yang berpikir Pak, kalaulah saya merangkap dosen sekaligus lawyer, yang mana pun nggak maksimal. Percayalah, ya. Jadi nanti kalau saya dosen Pak, misalkan karena ada profesi lawyer, saya harus sidang misalkan di luar kota, maka yang saya kirim untuk ngajar pasti asisten dosen. Ya, jadi bagi yang pernah jadi mahasiswa, yang salah satu kebencian mahasiswa itu adalah ketika dosen ngirim asisten. Paling benci kita nengoknya itu Pak. Ya, gitu juga Pak. Sebagai seorang advokat, karena harus ngajar misalkan lagi ujian, maka saya kirim nanti kan anggota Pak. Orang bayar Pak, orang bayar mungkin mahal, tapi nggak kita kasih yang maksimal, ya, makanya saya mundur. Jadi kalau ada pun di desa Pak, misalkan ada perangkat desa sekaligus guru, ajukan aja Pak, kasih pilihan dia, mau pilih mana, pilihlah salah satu, dan itu jelas Pak. Pendamping PKH itu dia menandatangani fakta integritas ketika dinyatakan telah lulus bahwa dia tidak boleh rangkap ya pekerjaan.
boleh. Enggak boleh. Makanya dia dibayar tinggi. Karena masa kerja dia 5 hari 1 minggu. Dan dia bukan hanya cerita data loh Pak. Dia juga punya kewajiban ya. Dia tiap hari ini di masyarakat loh Pak. Bagaimana membina penerima PKH itu agar dia bisa maju dan tidak selamanya terus ya dapat santunan dari negara. Suruh pilih. Satu lagi Pak, kalau jadi kepala dusun lajang, itu mana tuh? Tidak ada di situ soal lajang Pak, yang ada situ soal umur. Kita kan gini, kita sepanjang aturannya tidak ditabrak, silakan Pak. Tapi kalau saya bilang pendamping PKH tadi, jelas Pak nggak boleh. Itu alasan pertama untuk maksimalnya. Yang kedua, nggak bisa Pak, karena dia dapat gaji dari 2 kementerian. Satu Kementerian Sosial, perangkat desa itu dapat gajinya ya dari Kementerian Dalam Negeri. Nggak boleh. Ya. Yang mana pun nggak akan maksimal itu. Ya. Lagi pula lucu loh Pak. Kalau ada di desa kita kayak gitu, ya, kayak anak-anak raja minyak kita semua desa tuh dibikinnya Pak, kayak nggak butuh kerja. Iya kan Pak kan? Ya. Tolong Pak, ini kita sharing, bagi-bagi ini. Kalau nggak sanggup Bapak Ibu, nanti sampaikan sama saya Pak. Saya yang ininya. Ya. Artinya gini, ya. Uang negara nih memang kan bukan untuk atu-atunya aja. Itu bahasa kasarnya Pak. Ya. Peraturan perundang-undangannya jelas tidak boleh. Ya. Jadi tolong sekalian gitu, ya. Tadi udah saya sampaikan Pak. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu udah ada baca sebagian. Tadi dari PMDK dia udah berbicara hanya sekelumit tentang Permendagri. Ya, Permendagri 110 tentang BPD. Jadi gini Pak, Ibu, asas hukum di negara ini, ya, dia ada namanya hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, lalu di bawahnya ada undang-undang, lalu di bawahnya ada peraturan pemerintah, lalu di bawahnya lagi itu ada Perda. Perda dia ada peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah gubernur, di bawahnya ada kabupaten kota, dan sejak Undang-Undang 6 2014 tentang desa diberlakukan, maka ada yang paling di bawah namanya Perdes, peraturan desa. Ya. Kita Pak, kalau bicara tentang Perdes, kita kok dalam kapasitas desa. Ya, yang manakah Perdes? Ya. Perdes itu adalah segala peraturan ya yang dibuat oleh BPD beserta kepala desa dalam ruang lingkup desa itu Pak. Ya. Apa contoh produk Perdes lainnya? Itulah APBDes. Tapi yang lainnya saya mau tanya Bapak, ada yang udah bikin Perdes Pak di desa? Yang lain daripada APBDes ada?